Om Swastiastu. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Sehat kan? Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai manajemen fasilitas pendidikan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, rekan saya atas nama Gede Bayu Sukradie Adiputra dan saya sendiri yaitu Komang Tri Eri Gunawan. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pengertian manajemen fasilitas pendidikan. Manajemen fasilitas pendidikan merupakan segenap proses penataan yang bersangkutan dengan pengadaan, pendayagunaan, dan pengelolaan sarana pendidikan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Menurut tim penyusun pengolahan pedoman media pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, fasilitas pendidikan adalah semua sarana yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Agar terciptanya tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dapat disimpulkan bahwa fasilitas pendidikan adalah suatu proses penataan yang bersangkutan dengan pengadaan, pendayagunaan, pengolahan semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar tercapainya tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Fasilitas pendidikan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fasilitas fisik yang pertama, yaitu segala sesuatu yang berupa benda atau fisik yang dapat dibendakan, yang mempunyai peranan yang memudahkan dan melancarkan suatu usaha. Fasilitas fisik juga disebut dengan fasilitas material, contohnya perabotan ruang kelas, perabotan kantor TU, perabotan laboratorium, perpustakaan, dan ruang praktik. Selanjutnya itu ada fasilitas uang. Fasilitas uang itu adalah segala sesuatu yang bersifat mempermudah suatu kegiatan sebagai akibat bekerjanya nilai uang. Menurut keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 079/1975, sarana pendidikan terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu 1. Pembangunan dan perabotan sekolah. 2. Alat pelajaran yang terdiri dari pembukaan dan alat-alat peraga. 3. Media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi media audio, media visual, dan media audiovisual. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dan manfaat dari manajemen fasilitas pendidikan. Kita akan bahas dari tujuan manajemen fasilitas pendidikan. Secara umum, tujuan manajemen fasilitas pendidikan yaitu untuk memberikan pelayanan secara profesional di bidang fasilitas pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Secara rinci, tujuannya adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengupayakan pengadaan fasilitas pendidikan melalui sistem perencanaan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Dengan perkataan ini, melalui manajemen fasilitas pendidikan diharapkan semua perlengkapan yang didapatkan oleh sekolah adalah fasilitas yang berkualitas tinggi, yang sesuai dengan kebutuhan sekolah dengan dana yang efisien. 2. Yaitu mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana secara tepat dan efisien. 3. Untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai jika diperlukan. Selanjutnya yaitu manajemen sarana dan prasarana baik diharapkan dan diciptakan sekolah-sekolah yang bersih, rapi, indah sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun untuk murid. Selanjutnya yaitu manfaat manajemen fasilitas pendidikan. 1. Menyiapkan data dan informasi dalam rangka menentukan dan menyusun rencana kebutuhan barang. 2. Memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam mengarah pengadaan barang. 3. Memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam penyaluran barang. 4. Memberikan data dan informasi dalam menentukan keadaan barang, apakah sudah tua, rusak, atau masih layak digunakan. Sebagai dasar ditambahkan atau dikurangi barang. 5. Memberikan data dan informasi dalam rangka memudahkan pengawasan pengendalian barang. 6. Memberikan data dan informasi dalam rangka mengontrol dan mengevaluasi fasilitas pendidikan dalam sebuah lembaga. Oke, materi selanjutnya yaitu prinsip dasar manajemen fasilitas pendidikan.
Dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan agar tujuan bisa tercapai dengan maksimal. Prinsip tersebut sebagai berikut. 1. Prinsip pencapaian tujuan, yaitu fasilitas pendidikan sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai apabila didaya gunakan oleh personel sekolah dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah. 2. Prinsip efisiensi, yaitu pengadaan fasilitas pendidikan di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama, sehingga dapat diadakan fasilitas pendidikan yang baik dengan harga yang murah. Demikian juga dengan penggunaannya harus hati-hati sehingga mengurangi pemborosan. 3. Prinsip administratif, yaitu manajemen fasilitas pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan dengan oleh pihak yang berwenang. 4. Prinsip kejelasan dan tanggung jawab, yaitu manajemen fasilitas pendidikan di sekolah harus didelegasikan kepada para personel yang mampu bertanggung jawab. Apabila melibatkan banyak personil sekolah dalam manajemennya, maka perlu adanya deskripsi tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk tiap personil sekolah. Baik, selanjutnya yang kelima yaitu prinsip kekohensifan, yaitu manajemen fasilitas pendidikan di sekolah harus direalisasikan dalam bentuk proses kerjasama yang sangat kompak. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk waktu saya persilakan. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin melanjutkan memaparkan materi mengenai tahapan dalam manajemen fasilitas pendidikan. Nah, tahapan-tahapannya yaitu yang pertama adalah perencanaan sarana dan prasarana. Nah, perencanaan ini adalah proses awal di mana suatu barang atau suatu sarana dan prasarana yang rusak akan digantikan dengan barang atau sarana dan prasarana yang baru. Nah, yang kedua ada pengadaan. Nah, pengadaan ini yaitu perencanaan di atas akan direalisasikan. Contohnya, meja atau bangku yang rusak akan diganti oleh meja dan bangku yang baru. Yang ketiga, ada pemeliharaan. Pemeliharaan ini adalah suatu proses penghargaan di mana barang-barang yang sudah bagus atau sarana prasarana yang sudah digantikan akan dipelihara sebaik mungkin oleh pihak yang terkait. Yang selanjutnya ada penginventarisasian, yaitu suatu pencatatan di mana barang-barang yang sudah bagus akan dicatat oleh sekretaris agar bisa mungkin ditanyakan oleh orang yang terkait atau pengawas agar bisa dijadikan bukti, oh ini barang yang baru, ini barang yang sudah lama. Yang selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi ini saya bisa sebut sebagai rapat di mana barang-barang yang sudah diganti dengan yang baru akan dirapatkan agar semua orang yang terkait dalam tahapan-tahapan ini tahu ini barang yang diganti, ini yang belum diganti. Terus orang atau oknum-oknum yang terkait dalam proses ini yaitu yang pertama ada kepala sekolah, kesekretariatan, ketua komite, dan semua pihak yang ada di sekolah. Baik, di sini saya memaparkan materi yang selanjutnya yaitu permasalahan dan pemecahan masalah dalam manajemen fasilitas pendidikan. Nah, masalah yang pertama yaitu kurangnya tenaga pendidik, dan terbatasnya lokasi pendidikan. Nah, pemecahan masalah yang pertama yaitu kurangnya dana. Nah, jika suatu dana dalam pendidikan kurang, sebaiknya sekolah atau pendidikan sedikit atau jangan melakukan kegiatan yang banyak. Nah, contohnya misalnya jika ingin melakukan kegiatan, sebaiknya pendidik atau sekolah melakukan pencarian dana keluar, seperti ke perusahaan-perusahaan besar dan lain-lainnya. Terus yang kedua, ada kurangnya tenaga pendidik. Nah, kurangnya tenaga pendidik ini solusinya yaitu suatu sekolah seharusnya tidak melakukan pencarian mahasiswa atau siswa yang terlalu banyak agar tenaga pendidik tidak susah untuk mengajar dalam sekolah atau dalam kelas. Yang selanjutnya adalah keterbatasannya lokasi pendidikan. Nah, keterbatasan lokasi pendidikan ini juga solusinya sama, agar tidak terlalu banyak mencari siswa atau mahasiswa, agar tidak sulit dalam melakukan
proses belajar mengajar. Baik hanya itu, pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, jika ada salah kata, salah pengucapan, dan salah dalam pemaparan materi, saya ucapkan mohon maaf. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi, perlu kita ketahui bahwa manajemen fasilitas pendidikan itu sangat penting ada di sekolah. Nah, kita sebagai calon pendidik harus mengerti nih dan harus tahu apa itu manajemen fasilitas pendidikan. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan itu dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila dalam video ini kami terjadi kesalahan kata dan perbuatan. Untuk itu kami tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.